Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asabiku semua, sebagaimana kita ketahui, warganet Indonesia menggulirkan gerakan julid fisabilillah dengan menyerang akun media sosial seperti Instagram milik tentara-tentara Israel. Tujuan dari aksi ini untuk melemahkan propaganda Zionis dan memperkuat narasi pro-Palestina. Akibatnya, tak sedikit tentara Israel yang kemudian menggembok akun media sosialnya usai dibanjiri hujatan dari pengguna Instagram di Indonesia. Aksi jihad fisabilillah di sini mengingatkan kita pada penyair kesayangan Rasulullah SAW, yaitu Hasan bin Thabit. Bila para sahabat lain membela Nabi Muhammad SAW di medan perang, berbeda dengan Hasan bin Thabit yang membela lewat syair-syairnya. Azabiku semua, dijelaskan Hasan memeluk Islam di usia yang tak lagi muda. Beliau pun membela agama Islam melalui syair-syairnya yang menghujam. Hal ini disebabkan orang-orang yang tak ingin masuk Islam kerap melontarkan celaan kepada Rasulullah SAW. Karena membela dengan keahliannya sebagai penyair, Hasan pun dijuluki sebagai syairun Nabi. Meski dikenal sebagai penyair kawakan, namun sejak masuk Islam, syair-syair Hasan bin Thabit semakin berkualitas dan bermakna. Ini dikarenakan Hasan mempelajari keindahan bahasa yang digunakan lewat Al-Quran. Azabiku semua, pada mulanya Hasan ragu untuk melanjutkan menulis syair. Beliau mengira setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, kaum muslimin dilarang bersyair. Hingga akhirnya Hasan memberanikan diri bertanya pada Rasulullah SAW. Ternyata Nabi kita Muhammad SAW justru bersabda, balaslah mereka, orang-orang yang menjelek-jelekkan Rasulullah SAW dengan syair. Semoga Jibril senantiasa bersamamu. Hasan kemudian meminta izin pada Rasulullah SAW untuk mengkritik Abu Sufyan, salah satu tokoh pencela Nabi. Semula Rasulullah SAW agak segan dengan permintaan Hasan tersebut lantaran Abu Sufyan masih memiliki hubungan kekerabatan. Namun Hasan bin Thabit berjanji dan berkata, demi Allah yang telah memuliakanmu, aku tidak akan menyindirnya dengan menggunakan nasab atau garis keturunan. Syair yang dibuat Hasan bin Thabit, asabiku semua, semata-mata sebagai balasan terhadap musuh Islam yang mengejek Rasulullah SAW. Di antara sebaik syair yang terkenal, itu berbunyi, engkau, Abu Sufyan, menghina Muhammad, dan aku membantah semua celaanmu. Aku tidak diam, karena aku mengharap pahala dari Allah. Mengapa kamu menghina, padahal kamu tak sebanding dengan beliau? Kamu hanyalah simbol keburukan, sedangkan Nabi adalah lambang kebaikan. Kamu menghina orang penuh berkah dan kebaikan, pewaris keyakinan yang lurus. Orang itu adalah pemegang amanah Allah yang penyayang dan ikhlas. Azabiku semua, tagar julid fisabilillah dalam beberapa hari ini kerap berseliweran di media sosial. Bahkan istilah ini sempat menjadi trending di platform X. Sebelumnya kita kenal dengan Twitter. Operasi jihad fisabilillah ditunjukkan untuk melemahkan moral Israel, melemahkan propaganda Zionis, dan memperkuat narasi pro-Palestina di jagat maya, seperti Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, dan kanal maya lainnya. Bunyi penjelasan teknis operasi julid fisabilillah yang diunggah akun @gracechinob, milik Erlangga Gracechinob.
Erlangga Grechinov itu mengawali aksi ini dengan membagikan 50 akun Instagram tentara IDF. Pancingan ini pun berbuah silaturahmi warganet tanah air ke akun Instagram para tentara Israel. Target utama kita adalah para tentara dan aparat kepolisian Israel. Warga atau badan yang membuat narasi anti-Palestina, terangnya. Netizen Indonesia yang dikenal julid pun melayangkan komentar-komentar pedas dengan target mental para tentara Israel. Tindakan yang dilakukan yaitu memberi counter naratif dengan dua cara persuasif. Komentar pro-Palestina dan informasi fakta tentang Palestina. Dan juga secara trolling, perusakan, hujatan, retasan, report massal pada akun-akun Zionis. Lanjut Erlangga. Tak perlu waktu lama, sejumlah akun milik tentara Israel pun kewalahan dengan aksi julid fisabilillah ini ya sahabat semua. Bahkan ya tak sedikit yang mengunci akunnya ya kan. Nah, aturan main julid fisabilillah pun membatasi warganet untuk tidak membawa narasi antisemit ya dalam perjuangan tersebut. Tidak membawa narasi antisemit seperti Holocaust, Nazi, Hitler dan semacamnya dalam perjuangan ini. Sebab yang kita lakukan adalah melawan Zionisme dan kekejaman Israel, bukan bangsa atau ras Yahudi. Gitu. Azabiku semua, selain mengumbar akun media sosial tentara Israel, Erlangga juga membagikan waktu tepat untuk mengirim komentar julid. Sejauh ini, nampaknya ada dua waktu terbaik buat ngerujak ya, sesuai zona waktu Israel. Pas mereka jam makan malam, jam 21.00 sampai 00 Indonesia. Ya. Pagi hari di saat mereka baru bangun tidur, jam 9.00 sampai 12.00. Jakarta, Tel Aviv beda 5 jam, by the way. Tweet Erlangga melalui akun X-nya. Tapi semua sejauh ini Erlangga selalu mengunggah akun-akun tentara Israel yang terpaksa mengunci media sosialnya. Seperti akun Instagram tentara IDF, ya, @orine _Julie, yang menggembok Instagramnya setelah diserang hujatan warganet Indonesia. Setiap tentara Israel yang kedapatan pamer di medsos dalam perang ini, kalian cuma dihadapkan pada 4 opsi. Tutup komentar, ya, private account, akun hilang, atau akun dihack. Ya, kebusukan kalian tidak layak dipertontonkan di media sosial dan wajib ditumbangkan. Tweet Erlangga. Sahabat semua, gerakan julid fisabilillah ini ya mendapat respon dari sejumlah figur publik tanah air seperti Arie Untung yang menyarankan untuk memperluas gerakan hingga ke media-media barat. Kalau mau impact-nya lebih keren, yang kita serang sekalian aja media barat yang suka nyiarin propaganda memihak ke Israel. Kan followersnya gemuk-gemuk tuh. Nah, kalau akunnya di take down, ya, dilibas netizen Indonesia, ya, ketutup propaganda Islamophobia, hoax satu persatu bro. Ya, kata Arie Untung menanggapi cuitan Erlangga. Pendakwa Ustadz Felix Xiao pun ikut merespon aksi julid fisabilillah ini melalui unggahan video Instagram. Ustadz Felix Xiao meminta netizen Indonesia untuk terus menyalurkan kejulidannya ke tentara-tentara Israel. Ya. Kata beliau, jangan kasih kendor. Kapan lagi trolling dan komen war menjadi pahala? Maka netizen Indonesia yang selama ini merajai kasarnya komen sedunia, kini diuji dan mendapatkan tantangan baru. Perjuangan bukan hanya di lapangan, sebab Israel justru sangat takut dengan opini publik. Ya. Panggilan buat semua netizen julid. Anda semua perlu melakukan apa yang Anda lakukan selama ini. Ya. Membuat orang merasa hidupnya tak berharga dengan exposing kebohongan Israel. Ya.
Ujar Ustadz Felix. Siap. Azabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, aksi julid ini tercipta sebagai bentuk dukungan netizen kepada Palestina dan dimaksudkan menyerang akun-akun polisi dan tentara Israel IDF. Ya. Julid fisabilillah sendiri merupakan pelesetan dari kalimat jihad fisabilillah yang artinya berperang di jalan agama. Ya, aksi julid fisabilillah yang diinisiasi tersebut meskipun tidak memiliki dampak secara langsung, sahabatku semua, namun memiliki dampak secara tidak langsung, yaitu ya kita sama-sama tahu beberapa akun yang diserang oleh netizen langsung privat akun ya, akibat terserang mentalnya. Bahkan beredar poster yang muncul terkait peringatan pihak Israel jika tidak berhenti membuli dan meneror akan mengambil tindakan tegas. Masya Allah. Sahabatku semua, viralnya aksi ini mungkin ya sudah biasa terjadi di negara kita Indonesia, karena ya sudah menjadi rahasia umum bagaimana militansi netizen Indonesia saat memberikan komentar kepada siapapun yang dianggap tidak sejalan. Entah itu mulai dari urusan politik, budaya, sepak bola, dan agama, netizen akan membelanya hingga mereka yang dianggap lawan menyerah. Sahabatku semua, jujur ya, saat ini peran media sosial itu tidak bisa dianggap remeh. Media sosial memiliki kekuatan sosial yang sangat mempengaruhi opini publik yang berkembang di masyarakat. Ya, penggalangan dukungan atau gerakan massa bisa terbentuk karena kekuatan media sosial. Ya, terbukti mampu membentuk opini, sikap dan perilaku publik atau masyarakat. Sahabatku semua, pernyataan ini disadari betul oleh masyarakat kita Indonesia. Ya, meskipun seringkali dalam beberapa kasus kebablasan. Ya, tapi nyatanya masyarakat Indonesia menjadikan media sosial menjadi alternatif gerakan untuk membawa semangat perubahan. Ya. Bahkan ya, dalam kondisi tertentu, mereka lebih memilih memviralkan kasusnya di media sosial daripada lapor kepada pihak berwajib. Sahabatku semua, di sisi lain, solidaritas masyarakat kita Indonesia yang sudah menjadi budaya sejak dulu, itu semakin menambah semangat mereka untuk, apa bahasanya, bergotong royong, membantu dan berbagi cerita satu sama lain, termasuk berbagi informasi, ya, walaupun informasi tersebut tidak diketahui benar atau tidak. Ya, budaya kolektivisme ya, ini disinyalir merupakan salah satu faktor yang membentuk pola perilaku netizen Indonesia saat ini. Ya. Solidaritas antar sesama ya, membuat netizen Indonesia sangat militan dalam berperilaku di media sosial. Saya pikir semua, dalam konteks pembelaan terhadap Palestina, netizen dan media sosial bertemu dalam satu titik yang dimana saling melengkapi. Ya. Saat tidak bisa membela secara fisik, namun memiliki semangat militansi. Mereka menggunakan alat media ya, sebagai salah satu solusi untuk membuka mata dunia tentang kekejaman di depan mata. Menguatkan warga Palestina dan menyerang polisi dan tentara Israel atau IDF. Ya. Sahabatku semua, sebelum era media sosial, mungkin masyarakat kita Indonesia tidak bisa mengungkapkan kekesalannya langsung melalui media. Sebab dahulu kita hanya mengandalkan siaran TV atau radio untuk menonton atau mendengar berita. Kalaupun berkomentar, ya teritorial juga terbatas. Namun saat ini, dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun, netizen bisa berkomentar dan menyuarakan pendapat. Inilah globalisasi ya sahabatku semua. Itu Anthony Giddens, seorang sosiolog asal Inggris, mengatakan bahwa globalisasi merupakan keadaan saling ketergantungan antara individu, ya, kelompok masyarakat dan negara. Ya, hubungan sosial akhirnya menjadi intens ya, antara penduduk di dunia ini. Kemudian terhubunglah satu peristiwa dengan peristiwa lainnya yang menghasilkan dampak timbal balik antara wilayah
sehingga berkembang luas sampai aspek-aspek kehidupan antara keduanya. Ya. Asabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, globalisasi ini menjadikan masyarakat terhubung satu sama lain dan outputnya perubahan akan bisa terlaksana. Ya. Asabiku semua, aksi julid fisabilillah merupakan contoh nyata bagaimana globalisasi membawa perubahan dalam mengkritik aksi kejahatan yang dilakukan Israel. Ya. Media sosial bisa menjadi salah satu solusi untuk mengawal setiap kejahatan yang ada. Kejahatan seksual, ya kejahatan perang, kemudian kejahatan penguasa, ya, saat sistem tidak bisa berlaku adil, ya, saat birokrasi bungkam. Ya. Media sosial lah yang menjadi solusi untuk menindaklanjuti kejahatan-kejahatan yang ada. Satu peluru pistol di tangan, ya hanya menghasilkan satu korban. Namun satu gawai di tangan, itu bisa mengalahkan banyak korban. Sabi ko semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, aksi julid ini memang luar biasa. Ya, semoga hal ini bisa menjadi ladang amal dan pahala jihad kita dan bisa menjadi saksi, bisa menjadi pertanggungjawaban kita nanti bila ditanya Allah kita bisa jawab. Ya, kita membela Palestina dengan berkomentar julid. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.